Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulastri, kelas Hukum Ekonomi Syariah 3G, NIM 202111266. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Dari materi ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, konsepsi formal substansi hukum Islam. Yang kedua, konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Yang ketiga, konsepsi metode penggalian hukum Islam. Yang pertama, konsepsi formal substansi hukum Islam. Konsep Islam adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad atau pemikiran para ulama. Menurut Skatz, pemikiran hukum Islam adalah konsep hukum-hukum Islam yang dibatasi ruang dan waktu, yaitu hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintah Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Menurut konsepsi Islam, menjelaskan bahwa hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Yang ketiga, menurut Juhaza S. Praja, menjelaskan bahwa fikih pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan atau aqaid, maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis atau amaliyah. Dalam memahami hukum Islam, Juhaya S. Praja ini tidak terlepas dari 2 dimensi. 1. Dimensi wilayah. Hukum Islam berdimensi ilahiyah karena sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Yang kedua, dimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan maqasid. Pemikiran Skatz secara esensi tampaknya berbeda. Skatz memfokuskan hukum pada pengertian bahwa hukum sebagai kesatuan norma yang mengikat manusia. Hukum Islam yang dimaksud oleh Skatz baik pada masa Nabi hingga masa Umayyah lebih mengacu pada praktik hukum yang timbul di masyarakat. Sementara pandangan ulama yang menggali dari sumber hukum Islam, Al-Quran dan Al-Hadis membuat pemilahan secara khusus. Skatz sini juga berkesimpulan tentang hukum Islam secara umum bahwa hukum Islam harus bersifat teknis bukan hanya sebatas normatif. Skatz juga merujuk pada hukum-hukum yang ada sebelum Islam, misalnya hukum Yahudi, Romawi, dan sebagainya. Dengan demikian, istilah fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup secara hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah akhlak, ibadah, maupun muamalah. Masa perkembangan formatifnya, abad kedua Hijriah, istilah fikih mengalami pergeseran dan pembatasan, sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Sejak saat itulah berkembang istilah fikih menurut ahli usul dan ahli fuqaha. 1. Ahli usul As-Sairozi. Dia berkesimpulan bahwa fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syarak yang digali dengan jalanan ijtihad. Yang kedua, ahli fuqaha. Ahli fuqaha ini menyimpulkan 2 definisi fikih. Yang pertama, fikih adalah memelihara masalah-masalah hukum syarak yang praktis, yang berkaitan dengan perbuatan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, fikih adalah hukum syarak. Selanjutnya, ilmu hukum menurut Syajana Soekanto dan Mustafa Abdullah merumuskan hukum dengan 9 arti, yaitu 1. Hukum Islam dari arti pengetahuan. Yang kedua, hukum Islam dalam arti disiplin atau sistem ajaran yang kenyataan. Yang ketiga, hukum Islam dalam arti kaidah dan norma. Yang keempat, hukum Islam dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. Yang kelima, hukum dalam arti keputusan jabat. Yang keenam, hukum dalam arti petugas. Yang ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan. Yang kedelapan, hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajak. Yang kesembilan, hukum dalam arti jalinan arti-arti. Yang kedua, pembahasan yang kedua ini konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. 1.
Scott menyimpulkan bahwa sumber Islam yang pertama kali adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Scott berpendapat bahwa hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, kelompok Mu'tazilah. Kelompok ini berpandangan salah benar, baik buruk, serta apa yang disuruh dan apa yang dilarang merupakan unsur yang menyatu dengan intelek manusia, sehingga adat yang bagi mereka dapat dipandang sebagai satu dari sekalian banyak hukum Islam. Dari pemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Persoalan lainnya tentang sumber hukum Islam yang merupakan polemik antara ahli tasawuf dan ahli fikih. Juhaya S. Praja berkata bahwa ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Berdasarkan fakta tersebut, para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder dan bukan primer. Meskipun ulama berbeda-beda dalam menentukan periodisasi sejarah hukum Islam, hampir semua sepakat bahwa periode hukum Islam dari zaman Rasulullah SAW sebagaimana yang dijelaskan pada topik periodisasi menurut sejarawan. Yang ketiga yaitu konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Menurut Juhaza S. Praja berpendapat karena hukum Islam uluhiyah dalam arti bagian dari agama, paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu pendekatan teologis, filsafat hukum Islam, sejarah dan ilmu-ilmu sosial. 1. Pendekatan teologi. Pendekatan ini adalah meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah fikih, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang. Yang kedua, pendekatan filsafat. Menurut Juhaya S. Praja, filsafat mempunyai tugas kritis, yaitu pertama mempertanyakan kembali paradigma-paradigma ilmu yang telah mapan, yang kedua tugas konstruktif. Dalam pembahasan ini, pendekatan filsafat hukum Islam ada 2. Yang pertama yaitu objek teoritis, yang terdiri dari 1. Prinsip-prinsip hukum Islam, yang kedua dasar dan sumber hukum Islam, yang ketiga tujuan hukum Islam, yang keempat asas hukum Islam, yang kelima kaidah hukum Islam. Yang kedua objek praktis, yang terdiri dari 1. Mengapa manusia melakukan muamalah dan harus diatur oleh hukum Islam. Yang kedua, mengapa manusia harus melakukan ibadah seperti sholat. Yang ketiga, apakah hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah seperti puasa dan haji. Selanjutnya, pendekatan dalam memahami hukum Islam menurut Scott ada 2, yaitu pendekatan sejarah dan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya, berbagai macam pendekatan dalam memahami hukum Islam ini ada 6 pendekatan. 1. Pendekatan teologi, 2. Pendekatan filsafat, 3. Pendekatan sejarah, 4. Pendekatan ilmu-ilmu sosial, yang kelima pendekatan bahasa, yang keenam pendekatan muqasid syariah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.